Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang perkembangan kognitif dari teori Vygotsky. Sebelum kita masuk pada pembahasan, kita ulas sedikit tentang profil dari Vygotsky. Nama lengkap dari Vygotsky adalah Lev Semyonovich Vygotsky. Ia dilahirkan di salah satu kota Saris, Rusia, tepatnya pada tanggal 17 November 1896, dan berketurunan Yahudi. Ia tertarik pada psikologi saat berusia 28 tahun. Sebelumnya, ia lebih menyukai dunia sastra. Awalnya, Vygotsky menjadi guru sastra di sebuah sekolah, namun pihak sekolah juga memintanya untuk mengajarkan psikologi. Padahal Vygotsky sama sekali tidak pernah mengenyam pendidikan formal di Fakultas Psikologi sebelumnya. Namun, ia memiliki skenario yang membuatnya menjadi tertarik untuk menekuni psikologi. Hingga akhirnya ia melanjutkan kuliah di program studi psikologi di Moscow State University. Vygotsky adalah seorang psikolog yang berasal dari Rusia dan hidup pada masa revolusi Rusia. Vygotsky dalam menelurkan pemikiran-pemikirannya di dunia psikolog kerap menghadapi rintangan oleh pemerintah Rusia saat itu. Vygotsky meninggal pada tahun 1934 dikarenakan menderita penyakit TBC. Vygotsky meninggal dalam usia yang cukup muda, yaitu ketika masih berusia 37 tahun. Vygotsky merupakan salah satu di antara tokoh konstruktivis. Konstruktivisme adalah argumen bahwa pengetahuan merupakan konstruksi dari seorang yang mengenal sesuatu. Seseorang yang belajar dipahami sebagai seseorang yang membentuk pengertian atau pengetahuan secara aktif dan terus-menerus. Menurut teori yang dikemukakan oleh Vygotsky, perkembangan kognitif dibagi menjadi dua tataran. Yang pertama adalah tataran sosial. Tataran sosial adalah tempat orang-orang membentuk lingkungan sosial. Yang kedua adalah tataran psikologis. Tataran psikologis ini ada di dalam orang yang bersangkutan. Lalu proses mental. Proses mental terbagi menjadi dua tahap, yaitu elementary dan higher. Elementary adalah masa praverbal, yaitu selama anak belum menguasai verbal dan mereka menggunakan bahasa tubuhnya. Yang kedua adalah higher. Higher ini di mana masa setelah anak dapat berbicara atau anak mampu berhubungan dengan lingkungan secara verbal. Teori perkembangan kognitif Vygotsky berkutat pada tiga hal. Yang pertama adalah hukum genetik tentang perkembangan atau genetic law of development. Pada hukum ini, setiap kemampuan seseorang akan tumbuh dan berkembang melewati dua aturan, yaitu tataran sosial lingkungannya dan tataran psikologis yang ada pada dirinya. Yang kedua adalah zona perkembangan proksimal atau zone of proximal development, di mana dibagi menjadi dua, yaitu actual development dan potential development. Actual development ditentukan apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan orang dewasa atau guru. Sedangkan potential development membedakan apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu pemecahan masalah di bawah petunjuk orang dewasa atau bekerja sama dengan teman sebaya. Menurut teori Vygotsky, zona perkembangan proksimal merupakan celah antara
actual development dan potential development, di mana antara apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan orang dewasa dan apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu dengan arahan orang dewasa atau kerjasama dengan teman sebaya. Yang terakhir adalah mediasi. Mediasi di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah metakognitif dan mediasi kognitif. Media metakognitif adalah penggunaan alat-alat semiotik yang bertujuan untuk melakukan self-regulation atau pengaturan diri yang mencangkup self-planning, self-monitoring, self-checking, dan self-evaluation. Media ini berkembang dalam komunikasi antar pribadi. Sedangkan media kognitif adalah penggunaan alat-alat kognitif untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan pengetahuan tertentu, sehingga media ini dapat berhubungan dengan konsep spontan yang mungkin salah dan konsep ilmiah yang lebih terjamin kebenarannya. Yang selanjutnya adalah aplikasi dan implikasi teori dalam pendidikan. Agar pembahasan tentang teori Vygotsky berlangsung terasa bagi usaha pengembangan kognitif, banyak usaha konkret yang dapat dilakukan dalam pengaplikasian teori tersebut. Misalnya, teori Vygotsky menuntut pada penekanan interaksi antara peserta didik dan tugas-tugas belajar. Teori ini mengedepankan suatu proses belajar di mana siswa lebih berperan aktif. Dengan demikian, peran guru lebih bergeser, lebih menjadi fasilitator konstruksi siswa. Yang kedua adalah menggunakan zone of proximal development dengan penyesuaian terus-menerus. Dan yang terakhir adalah banyak menggunakan teman sebaya sebagai guru. Artinya bahwa memang bukan hanya orang dewasa yang mampu membantu seorang anak dalam pengembangan kognitifnya, karena faktanya memang bahasa teman sebaya lebih mudah untuk dipahami di dalam interaksinya. Cukup sekian pembahasan tentang perkembangan kognitif dari teori Vygotsky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.